dia dikawinin. Kalau nggak ada cangkangnya berarti dia ya, walaupun besar dia nggak ada isinya Pak. Misalkan ini contohnya. Kasih baru ini. Ini asli Pak, ini cutter-nya Pak. Tidak bisa dibuka. Asli nggak bisa dibuka. Nah, kayak gini kan, misalkan. Nah, ini kan terasa. Ini keras berhenti, berarti dia berinti. Tapi kalau seumpamanya ini, misalkan ini. Nah, ini walaupun besar, tapi dia nggak punya inti, berarti ini dia tidak tetap partenokarpik. Seperti itu. Ini berarti tidak terbukti. Nah, ini biasanya ya di ujung-ujung di permukaan aja. Yang kita kendaki adalah yang memiliki inti, kan seperti itu. Nah, sebenarnya penelitian ke depan, Pak, penelitian ke depan kita mau yang berat berundulannya bisa sampai 10 gram tapi nggak punya inti. 10 gram tapi tanpa inti. Penelitian ke depan sehingga minyaknya bisa sampai dengan 80%. Nah, lebih tinggi. Cuma sampai sekarang belum dapat, Pak. Ini bertentangan dengan yang kacang tanpa biji itu. Kacang gabuk. Sumpah jualan bibit itu, ada yang beli. Nah, ini seperti itu harapannya. Karena Pak, ini minyak minyaknya bagus. Kan gitu. Hanya sebenarnya kualitas minyaknya yang kurang bagus kan gitu. Tetap bagus yang kan secara vitamin A. Karena ternyata beta karotinnya itu muncul di situ. Dari warnanya kan nampak. Ini kan vitamin K, bukan vitamin A. Nah, kan gitu. Nah, kalau ini kan betul-betul ini Pak. Nanti Pak kita hitung simulasikan rendemennya. Mana penam dah? Bukumu. Kan namamu nyamain aku ya kamu. Jeruk makan jeruk. Enggak apa-apa Mas. Satu marga. Biasanya muhayat ini Mas tetap hidup. Jadi mau ditaruh dimanapun dia akan hidup. Ya, karena muhayat kuliah sampai hayat ya. Mas yang jadi 1 2 3 4 200 ya. 200 1 2 3 4 5 6 7 207 yang jadi. Berundulan jadi. Oke, berundulan papinilnya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tambah 5 405. Oke, 9 Pak. Ya, 9. Oh ya 9 lah, 95. 455. 455 Mas. 455. Koreksi. Nah, saat niki Pak 868. Ya bagus. Sampel 3 Mas. Tidak ada yang satu Mas, satu. Di bawah sebelah kanan, Pak. Saya ini. Apa? Zero. Dulu yang bagus dulu. Baru yang enggak bagus. Enggak Pak, sekalian Pak. Semua. Masuk. Oh, mau ditambah catat. 0945. 0,945. Harga kan? Masukkan. Di kuponi. Antri kaki. Jadi tuh, jadi Mas. Wis ditumpuk-tumpuk. 1,875. Tambahin tadi. Oh, tambahin. Jadi ya? 65 semua.
Tapi sing perempuan kafe itu yang paling 80. Perlu Pak. Karena bikin itu Pak jembatan Seroman jembatan Geger Pak. Nikah sebulan langsung cerai. Mungkin nggak jadi enak. Seniornya Pak Yogo ya. Makanya enak aja ngomongnya. Pada sini ingin kada ada. Iya. Dua 1.100 berapa? 1.111. Merki Kilogram brondolan jadi kilogram brondolan. Nah, ini brondolan disimpan tadi. Ya. Jadi Parteno. Berapa? Yang ini 5,727. Oke, yang Parteno 2,215. Terus yang kedua 3,63. Ini 2,125. 2,125. Yang ini nggak ada ya? Jadi nggak ada ya? 1,299. Ada kalkulatornya coba anunya. Gram brondolan jadi sama dengan 5720 dibagi 495 berapa? 11,6 terus 3630 dibagi 207 11,5 terus nggak ada bisa dihitung 2210 dibagi 1117 berapa? 1,97 terus 2130 dibagi 455 4,68 terus ini nggak usah 1290 dibagi 868 Rucat sama dengan ini 495 oke. Bagi ini tambah ini dulu lah berapa 1612 nah sekarang 495 bagi 1612 kali 100 sekarang 207 ditambah 455 berapa? 662
662. Nah, 207 bagi 662. Kali 100 Kali 100. 26 berapa? 31,26 31,26. Oke. Enggak usah dihitung ini. Yang satu enggak bisa dihitung, langsung satu. Nah, sekarang frutubannya. Ini bagi ini 5,72 bagi 10,64 kali 100. 5,72. Berapa? Berapa? 53 di 100 kan? 3,63 dibagi 7,56. 363 7,5. Berapa? 48. Oke. Ini fruit setnya ini nggak bisa, frutubannya nggak bisa karena memang nggak uncontroller. Iya. Jadi gimana cara nyimpulkannya? Kan seperti itu. Jadi PCR pengaruhnya hanya dua. Yang pertama adalah fruit set, yang kedua adalah fruit to bunch. Nah, yang berkaitan dengan kultur teknis tanaman yang berkaitan dengan jenengan yang lakukan hari-hari itu adalah nilai fruit to bunch. Nilainya harus di atas atau sama dengan 60%. Bagaimana hasilnya? Nah, kita melihat ternyata di sini. Nah, nilainya 53 sampai 48%. Ini kategori bagus apabila nilai fruit setnya di bawah 40. Kan nilai fruit setnya kan di bawah 40 semuanya. Kita masih dapat 53 sama 48 itu rata-ratanya masih 50. Berarti kultur teknis Bapak itu sudah baik, Pak. Bagian jaga pelepah, mupuk Bapak masih sudah baik. Nah, PR-nya sekarang untuk memperbaiki produktivitas ke depan itu Bapak nggak fokus mupuknya. Cuma mupuk yang sekarang ini tetap berlanjut seperti yang biasa. Yang luar biasa adalah effort Bapak untuk meningkatkan fruit set. Nah, ini effortnya yang harus dilakukan. Nah, sekarang mau bagaimanapun Pak, Bapak harus fokus ini. Walaupun kondisi tandan membaik, tapi masih ada potensinya Pak. Karena yang kita ambil baik saja, fruit setnya masih nilainya masih di kisaran 30%. Nah, peluangnya Pak ngambilnya dari mana? Nah, peluang ngambilnya adalah Bapak mengurangi jumlah yang ada di sini Pak. Jadi yang namanya penyerbukan dari mulai antesis sampai dengan panen itu perlu waktu 150 sampai 160 hari. Ini dicatat ini adik-adik ini. 150 sampai 160 hari. Berarti kalau dibagi 30 itu rata-rata 5,5 bulan untuk di wilayah Sumatera Utara bagian utara. Tapi kalau Sumatera Utara yang mengarah ke Bukit Barisan seperti Marjandi, Babirong Hulu itu butuh waktu antara 6 sampai 8 bulan. Jadi kalau sensus buah kalau suatu saat ada penempatan di Paza di sana, sensus buah banyak bohong Pak. Kenapa? Karena panjang penyinaran di sana cuma dapat 4 jam Pak. Sehingga membutuhkan waktu untuk sampai dengan proses pengamatan buah itu butuh waktu 1 bulan sampai 2 bulan lebih lama daripada yang di utara. Nah, di kita ini beruntungnya kita di utara, kisaran kita hanya 150 sampai 160 hari sudah matang. Nah, sekarang targetnya ini Pak. Nah, Bapak bayangin, ternyata buat Parthenocarpi itu bobotnya cuma sekitar antara ini Pak yang normal. Jadi antara 1,5 sampai dengan 2 gram Pak. Misalkan target Bapak sekarang ini yang 117 ini Bapak perbaiki aja 25%-nya, berarti berapa coba kalkulatornya? .25 dikali 1.117 berapa? 279. Nah sekarang coba kalau dikali potensinya menjadi ini berapa? Kali 11,6 berapa berat tandannya? 3,23. Nah Bapak bayangin, Bapak memperbaiki 25% fruitsetnya dari 30% naik ke 60% saja, ya naik ke 55%. Bapak sudah meningkatkan berat tandan 3,23. Nah potensinya berapa Pak? Coba sekalikan. 3,23
dikalikan dengan 10 tandan, misalkan anggap aja lah rata 10 dikalikan 143 berapa? Nah jadi udah meningkat 4 ton Pak, mau meningkat. Jadi mau nggak mau saat ini semua bapak dari jajaran mandor sampai dengan asisten harus fokus untuk memperbaiki proses. Pertumbuhannya bapak udah bagus, kultur teknis bapak udah tinggal jalankan instruksinya Pak GM tadi, ya meminimalisir penggunaan herbisida, menjaga pelepah, memupuk dengan tepat waktu yang sekarang ini rutinitas. Tapi yang ini harus fokus Pak, karena case yang kita ambil di sampel di tahun tanam ini masih berkutat dengan fruit set 30%. Kita nggak bisa ngitung Pak, pasti ini semua problemnya karena hampir 100% Pak, 99% fruit setnya, karena hanya satu brondolan. Jadi kita harus fokus. Nah, sekarang apa main target untuk memperbaikinya? Nah, untuk mengupas fruit setnya. Udah difoto ya? Sama orang-orang yang udah sama Pak udah. Saya rumus tuh Pak. Nanti untuk bahan nanti misalnya. Kan dia bisa meningkat 3 ton, otomatis di sini kan bisa 14 kilo. Kan seperti itu. Nah, dan satu-satunya 14. Kalau Bapak tambahkan aja mupuk ini dengan 3 kilogram, Bapak tidak akan bisa naik secepat ini. Karena nilai Bapak udah mentok di sini. Kan tinggal 7% lagi Pak. Ini saya rasakan seperti itu. Nah, nanti bahannya saya kasihkan ke Bapak, bahan materinya. Nah, ini sekarang bagaimana kita memperbaiki fruit set. Pertama Pak, target kita perbaikan fruit set. Yang pertama adalah sensus bunga jantan antesit. Ada yang PKL? Apa tahu bunga jantan antesit? Tahu nggak bunga jantan antesit? Bunga jantan antesit. Malam Karin, yang semalam. Harus 3 bunga jantan per hektar. Berarti setiap ada 3 setiap 143 pokok kan gitu. Nanti kita lihat hasilnya. Itu yang pertama. Nah, ketika sudah 3 bunga jantan Pak, berarti kita tinggal bagaimana menjaga keberlanjutan populasi Eladobius. Permasalahannya muncul ketika kurang dari 3, harus seperti apa? Padahal kita tahu untuk mengubah jantan atau betina itu butuh waktu paling cepat 18 bulan. Kan seperti itu. Nah, berarti tugas selanjutnya adalah ini adalah tinggal caranya cuma satu Pak. Menarik eka dari luar atau menernakkan eka kan itu. Nah, kalau menernakkan eka berarti kita harus pakai hedge and carry. Nah, pertanyaannya, kita ada nggak sumber bunga jantan yang banyaknya? Jangan sampai nanti memindahkan masalah. Makanya nanti ketika diputuskan hedge and carry, pastikan yang disensus adalah lebih dari 3 yang diambil. Jadi jangan sampai nanti masalah blok di Q dapat bunga jantannya nggak tahu dipindahkan kemari, cuma memindahkan masalah aja. Mohon maaf Pak, bisakah kita mau membeli untuk EK-nya itu? Nah ini Pak, sebenarnya sih Pak, EK itu cepat. Dia siklus hidupnya hanya waktu 2 bulan. Setiap 1 ekor mampu bertelur 50 ekor Pak. Nah sebenarnya dengan hedge and carry aja kalau Sumatera Utara ini sudah oke. Hanya sekarang kita masih punya nggak pohon yang paling tua, tanaman kita tanaman berapa? 82 Pak. Enggak. 2011 2012. 11 12. Yang banyak 2011. itu. Nah, itu sensus dulu berapa bunga jantannya, kalau dia lebih 3 bisa dipanen. Yang kedua adalah beli Pak. Kami kemarin di Kalimantan itu beli. Satunya dia 10.000. Beli suruh nyari orang.
Jadi biasanya di masyarakat itu, jadi di apa, sawit-sawit liar apa itu kita beli tapi kondisi antesis Pak. Nah kalau seperti itu bisa lebih cepat Pak. Jadi di mana ada ini Pak langsung letakkan aja di bunga betina situ aja. Kenapa? Karena dia udah lepas telur Pak. Jadi kalau sudah ini Pak, sudah lewat antesis gini udah telurnya udah lepas Pak. Coba Pak kita tolong yang bapak parang tadi Pak. Potongkan 2 atau 3 ini. Dua aja, 2 apa? Ngeri kali memang Pak ini. 3. Kali ini Pak. Yang lewat Pak. Ini sebelah ini Pak. Sing wis mana Pak? Sing wis mulai busuk. Nah, biasanya kalau untuk ngitung ini satu ini kan mayoritas dia 200 ini Pak. Satu bunga. Nah, 200 apa? 200 pikelet. Nah, setiap satu pikelet itu biasanya ada 50 eka. Nah, 50 kali 200 berapa? Nah, 1000 kan. Nah, berapa namanya? 500. 10.000. Makanya itu dulu ini udah cukup sebenarnya kan gitu. Nah, sekarang yang kita Pak beli adalah yang seperti ini. Nah, yang kita beli yang sudah lewat gini. Tapi dia posisi nggak kering, belum kering. Jadi lewat ini 5 hari, tapi posisinya ini. Nah, yang kita inginkan adalah ininya. Oh ini ada. Ini Pak, yang kita beli ini Pak. Nah ini larvanya. Nah ini larvanya Pak, Pak GM. Nah ini larvanya ini. Nah kalau gini Pak, cuma diletakkan saja, itu sudah nyebar banyak. Jadi ini strategi yang paling rendah titiknya. Jadi tadi identifikasi kita pelajari mana yang titik terparahnya, itu yang kita perlakukan duluan. Nah mayoritas yang ini banyaknya di kebun rakyat yang bibitnya mariles Pak. Nah nanti silakan dipanenin gitu. Menurut saya kalau kita pelaksanaan kadang kan pakai tepung, pakai apa itu. Oh kalau itu assisted pollination. Nah nanti cara yang kedua, kalau cara itu high cost. Karena setiap hari harus menyerbuki. Kalau ini hanya memperbanyak serangga penyerbuknya mawon gitu. Nah nanti akan sampai Pak. Ini pertama identifikasi awal adalah sensus bunga jantan. Jadi ketika dia jumlahnya kurang itu segera aktivasi. Pokoknya satu bunga jantan itu kisaran antara 7.000 sampai dengan 10.000. Jadi kalau 7.000 kali 3 Perlakuan ini kalau 1 hektar berapa? Nah 1 hektar sebenarnya cuma dikasih 1 udah cukup Pak. 1 hektar 1 baris dikasih satu. Karena ini Pak pengennya kita bertelur sampai terus terreplikasi gitu. Cuma syaratnya 1, jangan sampai ada penggunaan penyemprotan ulat kantong, ulat api dengan insektisida. Kalau Bapak masih menyemprot itu mending nggak usah dulu. Berarti harus tuntas blok yang sudah clean and clear baru Bapak ini kan. Tapi kalau masih ada pengendalian, tunggu dulu, nggak usah dikasihkan karena akan berulang dia. Nah faktor utama 75% terjadinya fruit set rendah karena penyemprotan dari, kecuali kita pakai yang bahan aktifnya aman Pak. Sekarang ada 2 dan bahan aktif yang aman itu terhadap itu. Nah ini Pak, ini yang kita panen itu kalau bisa dapatnya Pak. Yang sudah lewat kayak gini. Ini kan banyak ini telurnya. Jadi kita panen yang seperti kita beli yang posisi kayak gini. Pak beli bunga jantan nih. Coba Pak tangannya Bapak Pak. Nah itu. Nah ini yang paling bagus Pak. Dia hanya butuh waktu 7 sampai 13 hari Pak untuk jadi dewasa Pak dari situ. Jadi 2 minggu udah langsung berfungsi. Nah ini Pak luar biasa telurnya. Hidup itu. Nah ini telurnya luar biasa ini 1, 2, 3. Jadi ini luar biasa. Sudah banyak. Sudah banyak. Enggak, ini nanti dia aja dipotongi, dia Sebar. Ini Pak, udah kurasa ada 50-an ekor ini. Satu ini. langsung sama nanti langsung Nah ini udah ada yang dewasa. Jadi fase larva ini telur sampai jadi dewasa hanya butuh waktu 7 sampai 13 hari. Nah fase dewasa umurnya hanya 2 bulan. Nah seperti itu.
Nah, jadi Satu baru satu gini aja. satu gini, satu apa? Satu tandan. Ya 4 hektar. Dikasih pokok yang nomor 5 aja Pak. Nanti hektar kedua ditaruh pokok nomor 25. Oh, jadi siksa. Nanti siksa bergaris gitu nanti biar ini. Hati-hati Pak Aga nanti diambil yang lain. Iya. Satpam aja, satpam aja. Nanti diambil Pak Wawan nanti Pak. Jadi ini yang pertama ya Pak. Jadi kita sensus. Nah kalau sudah kurang dari 3 berarti kita harus nambahkan. Cara yang paling praktis dan mudah adalah panen bunga jantan lewat antesis di kebun orang. Jangan di kebun sendiri, antar kadip nanti. Ambil kebunnya Bapak itu jam 4 ya, nggak bedain masalah aja. Selesai blok Bapak, nggak selesai di Jadi tugasnya Pak Manajer ampun. Nah itu. Jadi sekarang kita adalah panen bunga jantan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Pak. Nah, assisted pollination. Nah, assisted pollination caranya seperti apa? Jadi kita panen polen bunga jantan yang mekar. Jadi bunga jantan yang mekar yang seperti ini kita potong, ya kan Pak? Kita ambil ini udah lewat ya Pak. Jadi apa namanya plastik yang ukuran 5 kilo Pak. Yang plastik gula 5 kilo. Nanti dikebat-kebatkan Pak, dibanting-bantingkan. Nah biasanya satu tandan dia dapat menghasilkan 40 gram Pak. Nah 40 gram polen. Nah setiap 0,2 gram ataupun 1 gram Bapak gampangnya itu bisa untuk nyerbuki setidaknya 1 bunga Pak. Nah, caranya adalah 1 gram polen ditambah dengan 8 gram bedak diaduk nanti tinggal naburkan itu. Cuma maintenance polennya ini yang harus benar Pak. Bapak panen, setelah Bapak panen di situ harus dipanasi Pak. Suhunya paling tidak 50 derajat biar kering. Baru disimpan di kulkas tapi di freezernya Pak, masukin plastik. Besok kalau mau gunain lagi tinggal nimbang lagi seperti itu. Nah, tapi hati-hati Pak ya. Ini kalau kena mata yang alergi dia bisa langsung bengkak matanya. Sudah ada korbannya Pak? Sudah ada. Ini Pak. Nah, kalau yang ini yang sensitif hanya segelintir orang memang. Dia memang tidak semuanya dia membuat apa alergi. Termasuk orang yang aneh itu. Ya, mungkin beliau kurang banyak makan ikan gabus Pak. Albuminnya kecil albuminnya. Jadi itu yang kedua Pak ya, assisted pollination. Nah ini costnya mahal, kenapa? Karena dia harus menyerbuki setiap minimal 3 hari sekali Pak. Mana yang antesis disemprotin. Nah sekarang sudah lebih mudah Pak, sudah ada ekstraktan dicampur dengan polin 2 gram per mililiter air, nyemprotnya pakai air. Jadi nyemprotnya itu pakai air. Cuma kan nggak kerjaan kalau bapak-bapak asisten semuanya. Ini assisted pollination. Nah, yang ketiga, ini kalau jumlahnya Pak kurang dari 10.000 per ekor per hektar ya Pak ya ketentuannya. Ini harus di assisted pollination. Wajib Pak. Nah, kemudian yang ketiga yang harus dilakukan adalah jangka panjang. Nah, ini adalah tunas over. Jadi ada 2 pokok per hektar. Hanya ini jangka panjang Pak. Kami tidak menyarankan. Jadi pelepahnya disisain tinggal 8. Kan gitu. Digunduli. Cuma dia stres. Baru di 2 tahun kemudian Pak baru selesai. Nun sewu, kalau itu kita yang piscifera bisa nggak? Nah kalau piscifera Pak bisa yang Superman tapi. Nah ini yang jual ada punyanya si ini, punya Sofin ada Superman belinya. Cuma Pak lagi-lagi ini kalau piscifera itu Pak bukan berarti dia bunganya akan jantan terus atau pohon laki-laki terus Pak. Kalau Bapak tanahnya subur bahan organiknya kayak gini tapi tetap akan keluar tandan kalau di fase 5 tahun awal kan gitu. Tapi yang paling efektif memang nomor 1. Nah, yang nomor 4 Pak adalah menarik dengan atraktan Pak. Nah,
contohnya Kairomik. Nah, ini enggak. Karena terakhir Pak, ini kan enggak promosi nih Pak. Nah, tapi syaratnya Pak harus di atas 10.000 sampai dengan 20.000 diantaranya. Ini silahkan bisa digunakan. Nah, sensusnya ya tadi berdasarkan Pak, kalau ada bunga jantannya 3 berarti satu tandan itu biasanya antara 5.000 sampai 7.000 sampai 10.000 seperti itu. Nah, berapa hasilnya, Mas? Pohon sensus sampel pertama. Sebutkan jumlah yang diamati. Diamati bunga jantannya berapa? Ya berapa? 3 50 ya? 53, oke. Terus yang kedua? 5 dari 50. 50, oke. 5 50, oke. Enggak nyamain, bukan pakai ini kan? Aduh, Pak Yugo, cuman ini Pak Yugo. Asal lu, senior ini. Aduh, Pak Yugo. Pak Yugo. Ada abang dah ini. Produce nih sama Pak Yogo nih. Mana Mas Yugo? Tes kejujuran lu Mas Yugo. Sama aja Bang David, jangan marah Bang David. Berapa? 6 harusnya, 2 lagi. 7. Langsung berubah. Wah. Gambar 50. Sebenarnya Pak, kalau blok ini sudah tidak ada masalah di tahun ini. Memang betul. Kenapa? Betul, Karena dari ya rasanya 103 ini udah lebih bagus kan gitu. Asalkan yang berenam ini Pak bisa dipertanggungjawabkan juga. Jadi nanti hasilnya Pak 6 bulan kemudian ya? Ya hasilnya Pak 6 bulan kemudian. Harusnya di bulan Februari itu jauh lebih baik prosesnya dari kondisi sekarang. Sama Pak Aga Pak, terakhir Pak. PKL-nya sampai kapan Pak? PKL-nya? Sebulan lagi Pak. Oh, sebulan lagi nggak bisa diperbarui. Cuma gini Pak, nah ini kan sebagai indikator. Jadi poin yang pertama ini untuk mengawali apa langkah kita untuk memperbaikinya. Jadi kita hitung seperti ini dulu. Kalau yang ragu kan, kalau kita itu kan jangan sesali air susu yang tumpah, tapi laplah kan gitu. Jangan lihat pula yang seperti ini, padahal sebenarnya yang keluar ini adalah 6 bulan yang lalu. Yang perlu 6 bulan yang lalu yang di tengah apa? Pertama adalah curah hujannya. Curah hujan yang sudah mengganggu eladobis itu pasti curah hujan yang di atas 200 mili Pak per bulan. Ceknya nggak Pak? Cekkan Pak. Nah nanti pas ini apakah Januari, Februari, Maret itu curah hujannya tinggi atau tidak? Nah itu akan mempengaruhi. Apalagi curah hujannya antara jam 7 sampai jam 11. Penyerbukan itu hanya berlangsung 4 jam Pak. Dari jam 7 sampai jam 11 siang. Kan seperti itu. Nah ini luar biasa. Nanti karakteristik eladobisnya seperti apa saya sampaikan di slide seperti itu. Nah, sekarang begitu kita melihat berbagai hal ini, yang kelima adalah pastikan kecukupan boron Pak. Kecukupan boron. Nah, satu lagi deh. Tahu bunga betina antesis? Potongkan satu spikelet sedikit aja, bawa kemari. Bawa parang tapi. Bunga betina. Ya itu pakai bunga betina. Nah, kenapa Pak seperti ini? Jadi boron ini adalah kunci utama perlendiran Pak. Semakin banyak putiknya berlendir Pak, maka peluang penyerbukannya akan lebih bagus Pak. Kan gitu. Kedua adalah kualitas boronnya Pak. Jadi Bapak jangan tertipu sama kandungan boron. SNI-nya boron itu kan minimal 45% Pak. Nah, banyak boron, ada boron natrium, ada boron kalsium kan itu. Bapak pastiin kan itu. Natrium pasti jauh lebih baik daripada, tapi harganya pasti menang rupawan Pak. Nah, ini jangan sampai nanti buru murah Pak. Pastiin orang purchasing sesuai spek yang diinginkan sama kebun. Ini yang utama. Nah, jangan sampai yang gitu. Karena apa? Boron ini sangat sensitif. Bapak aja yang sebelah kantor tadi, begitu nitrogennya kelebihan, yang ngobatinya itu kalau dia kasih boron dulu, kalau boronnya nggak ngefek harus tambahi kaliumnya, kan gitu. Kenapa? Karena nitrogennya terlalu tinggi seperti itu. Itu berefek. Dan kalau sudah terlalu tinggi maka ya itu tadi sukrosa yang ada di putiknya tidak terbentuk. Nah, kalau Bapak nanti amati pagi-pagi kalau sukrosanya banyak, begitu dia terbang eladobis tadi nyenggol
apa namanya pakaiannya ataupun sayapnya udah peldi, nempel nah mencampel jadi seperti itu. Enggak pel tuh ya. Tempel metu. Seperti itu. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, jadi fokus kita jangan lupa yang kultur teknis Bapak sekarang bukan merasa cukup, bukan, tapi itu dijalankan kontinuitas saja, tapi fokus kita adalah untuk perbaikan fruit set untuk semuanya. Nah, termasuk fruit set ini musuh alaminya Eladobius itu saya sebutkan yang pertama adalah tikus. Nah, yang membahayakan adalah bukan buah brondolannya dimakan tikus, tapi bunga jantannya yang dimakan tikus. Kalau bayangin, satu pikelet aja itu isinya 50 ekor. Kalau dia dipuntesi sampai manggel, Pak, berarti nggak ada lagi generasi penerusnya. Itu. Yang kedua adalah insektisida, Pak. Nah, golongan fipronil, lambda-sialotrin, sipermetrin, asilfat, itu semua dia memiliki efek gitu. Nanti datanya saya tunjukkan, Pak. Itu sudah saya siapkan kan gitu. Kalau itu merugikan, cari yang insektisida safety. Bapak tanya ke produsennya, Mas ini mematikan sama Eladobiusku enggak? Enggak, Pak. Ya silakan di trial kan gitu. Itu yang harus dipentingkan. Karena apa, Pak? Karena kalau Bapak enggak memperbaiki jumlah brondolan yang enggak diserbuki, mau naikkan berat janjang berat, Pak. Dari yang 7 tadi mau naikkan 10, yang 10 mau naikkan 14, itu butuh jumlah serangga yang diserbukin lagi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, monggo. Insek yang ramah, Pak. Nah, yang insek yang ramah, Pak, nah apa namanya, yang paling jelas kan yang hayati, Pak. Tapi ini ada yang kimia, yang golongan ini, Pak. Nanti ada, Bapak tinggal panggil produsennya aja, dia akan datang itu. Apa itu, Pak? Nah, nanti saya nyebutkan merek, Pak, kan gitu. Nanti Bapak ininya. Nanti bahan aktifnya lebih safety lah, Pak. Udah keluar tuh. Ada beberapa produsen terkenal dan biasa Bapak gunakan juga produsennya. Nanti Bapak tanya aja. Yang untuk ulat api, Pak, saya minta tolong yang nggak mematikan EK gitu. Kalau nanti ada apa di situ tertera biaya iklan untuk Pak Muhammad dari supplier kan gitu. Nah, tapi itu yang punya supplier biasa, supplier Bapak. Jadi saya Udah kebaca lah. Jadi harga bisa ditawar Pak Eno. yang penting harga bisa. Nah, itu yang, ada lagi? Problem kita di sini bersamaan itu, Pak. Ada serangan hama. Ya itu, nah, dan itu harus dihindari. Dan Bapak ingat bahwasanya itu efeknya adalah 5 bulan, 6 bulan yang akan datang kalau Bapak lakukan sekarang. Dan memang Pak historisnya ini pada curah hujannya tinggi ini kerendam sebagian. Nah itu juga sama kelembapan. Kan itu kan. Jadi ini kebetulan udah 1 hari lewat antesis, Pak, ya, udah warnanya ungu. Jadi yang saya sampaikan tadi, Pak, nanti di segitiga ini itu lendirnya nampak dia. Di segitiga ini ada nampak basah dia, Pak, kalau pagi. Nah itu yang diharapkan, itu menandakan kalau boronnya cukup. Nah, nanti pas warnanya putih. Jadi kalau udah ungu ini, Pak, sudah ada barang asing masuk dia, Pak. Nah, 1 atau 2 hari sebelumnya digital forensiknya ada barang masuknya, Pak. Itu karena sembarang masuk itu sudah dianuin ini, masuk barang tuh sudah dianuin. Sempurna. Kasih mulai dari. Makanya ini kalau untuk menentukan ini kan ada istilah 3A gitu kan. Apa ini, Pak? Abang aku anget dilewer. Yang kedua adalah kaitannya kerutuban tadi dengan leaf area indexnya, Pak. Nah itu belum kita ambil sampelnya. Jadi izin, Pak, ambilkan pelepah daun 17-nya. Habis kroso itu. Ininya, ini 1/9/17 yang ini. Ambilkan. Nah, panjatkan. Kalau enggak, barangnya aja nggak apa-apa, biar manjat ini. Barangnya. Ini Mas, Untuk ilmu juga, Pak. Saya nanti karena ilmu ini laporan bagi kita. Oh iya, Pak. Tadi udah sampaikan Pak Wahyu. 4 lanjut, Pak. Terus.
Wis. Ini belum diketek ini, Pak. Pas lainnya pas ada kayak gini. Ya, tapi 2020 2019. 2020 Ini 2020 bulan. Ini 19. Terus aja. Biar dua yang terus aja. iya gantian. Enggak terus yang ke sana terus lanjut. Ya, udah, enggak usah. Gampangkan aja. Oh, Lupa yang mana, Pak? udah terakhir. Jalur Pak. Dia dulu orang ini saya kawan nih Pak. Enggak dikresekan. Kawan ya? Wis dilepas, Pak. Wis dilepas kok, Pak. Gitu, Pak. Udah, Pak. Biarkan, Pak. Ayo, Kak, ambilkan dulu yang di ekor kadalnya 3 Ekor. kanan 3 kiri. Ini. Kor. Ambil 3 kanan 3 kiri. Ya, gitu. Yang kawan gimana? Berarti dia 5 berapa 5,3. Nah, tulis tanahnya pertama. Berapa? Yang emang tuh, Bos? 0,94. Lebarnya 0,53, Pak. 0,053. Ya. Terus sampel kedua. Jadi 142 ya? 142. Itu ya, Pak. 142. Itu. Enggak. Kantor. 95 lebar. Mulai panas tapi ya. Berapa? Lebar, Bro. Yang jelek itu nggak usah, Mas. Yang jelek. Kalau cuma serius 1 cm nggak apa-apa, nggak usah serius sekali. 96. Berapa? 96. Kurang, mohon maaf. Kurang. 52, Pak. 5,2. Kurang lebih. Kalau kurangnya 5 lebih 5 ya ngapain gitu ya. 0, Pak. Apa-apa. 90 97 bagi 5 150 460 472 bagi 5 Satunya. B ini adalah nilai indeks dari luasannya. Dia 0,573. Kebetulan ini TM kan. 0,573. Nah, dikali 2M. 2M tadi satu sisinya 142. 142. 2 kali 142. Nah, panjangnya 0,94 kan itu. Lebarnya 0,048 meter. Nah, berapa angkanya? 7,39. Nah, sekarang populasinya di sini 143. Nah, dikali jumlah pelepahnya 57. Nah, kan dikalikan dengan 7,39 dibagi 10.000.
berapa indeksnya? 6,02. Nah, ini kan standar karena standarnya kan 6,3. Nah, inilah yang harus dijaga keberadaannya. Jaganya apa? Pelepahnya cukup. Nah, berapa kontribusi produksinya kan gitu. Belum jam 12 kan? Masih cukup kan? Nah, Masih Pak. nah, di gambar. Udah dipesan kok tadi Pak? Apa tadi pesanannya? Oke, nanti biar saya sambungkan ini dulu karena ini penting ini. Nah, sekarang gini. Udah ini difoto udah difoto semua? Udah Pak. Belum Pak, kemarin belum dipoto. Nah, Bapak moto saya bukan moto. Nah, kenapa kok kita penting sekarang? Ya karena sekarang ditanya produksi, kalau produksinya turun, kalau produksinya nggak turun nggak ditanya yang ini kan gitu. Karena produksinya turun makanya kita harus sampai detail kita. Nah, sampai kupas. Nah, sekarang target produksi tertingginya yang dapat target di sini berapa ton per hektar? Tahun tanam 2009. Hah? Berapa yang target yang paling ditarget sama Pak GM yang paling tinggi lah Pak Kadip? 31. 31. Nah, 31 Pak. 31 ton. Nah, ini nggak diajarkan di kampus. Satu pun dosen nggak akan ngajarkan ini. Nah, karena ini ilmu kan gitu. Nah, 1 ton nggak tahu Pak. 1 ton TBS itu memerlukan untuk generatif itu 6,3 kg urea, 2,1 kg TSP, ini 7,3 kg MOP. Nah, kalau nggak percaya sampean lihat kalender PPKS yang ada ini. Nah, sekarang Pak, ini untuk fase generatif. Nah, pertumbuhan produktivitas tanaman itu adalah fungsi dari generatif ditambah dengan vegetatif. Nah, generatif itu memakan proporsi 54%, yang vegetatif 46%. Berapa total asimilat yang dibutuhkan dalam 1 tahun? Itu 519 kg yang diperlukan. Nah, vegetatifnya berapa? Vegetatif sama 46% kali 519. Berapa dapatnya? Generatifnya 54% kali 519. Gak ada yang megang kalkulator. Semua memfoto. 0,46 kali 519. 238. Berarti ini 281 lah. Ini kan kurangi, ya kan? Nah, sekarang ini asimilat. Nah, asimilat itu inilah namanya asimilat. Bagaimana terbentuknya asimilat? CO2 ditambah dengan H2O dengan bantuan sinar matahari jadilah C6H12O6. Inilah namanya asimilat. Nah, inilah yang harus dihasilkan sama setiap individu tanaman. Nah, berapa kebutuhan pupuk? Wong utuhnya asimilat kok, kenapa kok kita perlu pupuk? Nyambung enggak ini? Nah, kita kejar di sini. Karena waktunya udah mepet. Nah, ini untuk generasi muda. Kalau Pak Mauludin udah aku nanti kalau ini aku pelajari 5 tahun aku tinggal pensiun katanya kan gitu. Jadi generatif plus vegetatif. Hitungannya pas Nah, Ini sekarang kebutuhannya 31, berapa Pak tadi? Produksi 31 ton. Nah, kita kebutuhannya untuk vegetatif dan untuk generatif dulu. Berarti dikali ureanya. Minta kalkulatornya cepat bisa nggak? Mas Yugo sebelah itu. Kali dengan 31 TSP 2,1 kali 31 MOP 7,3 kali 31. Ayo. Ayo. Semua video 95,3. Berapa? 195,3. Oke, yuk bawahnya 65,1. 65,1 terus yang bawahnya 226,3. 226,3. Nah, sekarang generatifnya. Ini generatif ya. Ini kan panen kan. Nah, generatif. Nah, vegetatifnya sama dengan 46%. Kali ureanya 195,3 berapa? Terus TSP 46% kali 65,1 berapa tadi? 89,9. 89 yang atas Pak. Yang Yang di atas Pak. berapa ini? 89,9. 38. Sorry, ini 4/6/54, sorry. Salah.
kan proporsinya. 46 per 54 kali 226. Coba dikoreksi lagi. 166 yang itu. 166 terus kedua 6. 65,1. 65. Enggak nih lah, ini kalinya 65,1 itu kalinya. Hasilnya 55,45. Oke. Terus bawah 192,5. berapa? 192,5. 0,5. Oke. Sekarang urea V ditambah G berapa? TSP V tambah G berapa? MOP V tambah G berapa? 166,3 ditambah 195,5. 195. Ini 195 ditambah 195,3 tambah 116. 361,3. Oke. Terus 120,5. terus 226 tambah 192. 418,8. Oke. Sekarang kita pelajari. Namanya urea itu efisiensi pemupukannya paling tidak kalau kita nggak bagus itu cuma 20%. Terus TSP itu bisa hilangnya sampai dengan 30%. Nah, MOP itu bisa hilang sampai dengan 10%-an. Nah, berarti hasilnya ini kalikan 1,2, ini kalikan 1,3, kalikan 1,1. Coba hasilnya. Urea berapa? Bapak ureanya 361,6 itu Pak, bukan 0,3. Oke. Kalikan 1,2. 33,9. Berapa? 433,9. 233,9. Oke. TSP 120,3 kali 1,3. 156,3. ya, terus HCl 460,6. Nah, sekarang dibagi populasinya, Pak. 14. Itu tadi tanaman tahun berapa yang 31? 2019. Itu populasinya berapa? 143. Oke. Berapa? Nah, sama dengan berapa ini bagi? Oh iya, dibagi berapa? Bagi 1/3. 3,03. 3,03. Terus 1,09. 1,09. Terus mobnya berapa? 322 Pak. 3,22. Nah, 3,22. Jadi Bapak kalau mau dapat produksinya 31 ton, secara neraca hara yang terangkut panen, dosis urea Bapak harus 3 kilo. TSP Bapak harus 1,9, 3,2 dalam 1 tahun. Dengan catatan tidak dicek kondisi tanah dan daunnya ya Pak ya. Ini berdasarkan hara terangkut panen. Jadi cara penghitungan dosis berdasarkan produksi yang terangkut panen Bapak. Nah, kalau tanahnya kondisinya optimum yang disampaikan Pak GM tadi, kondisi N-nya optimum, P-nya optimum, kayaknya ya nggak perlu segini. Bisa jadi cuma 50%-nya. Tapi kalau KCL Pak, saya yakin Bapak nggak bisa produksi semuanya. Karena Bapak janjang kosong Bapak kalau bagi pun nggak akan nyukupi Pak. Jadi minimal 3,25 kalau mau dapat 31 ton itu harus dapat. Tapi kalau urea TSP Pak, saya angkat topi lah sama Bapak. Bakteri banyak, cuma kaliumnya aja mungkin yang harus memang betul nggak bisa digantikan. Kalau itu pakai pupuk tunggal. Nah sekarang Pak konversi ke majemuknya masih cukup waktunya? Masih. Banyak, Pak. Masih banyak. Masih, Pak. Di foto dulu karena ini nggak ada di kampus nggak ada ini. Nah, Kampus nggak ada. kesimpulannya tadi, kesimpulan Pak. Urea berapa Pak? Tulis bacakan Pak. 3,03. 3,03. TSP 1,09. 1,09. 3,22. 3,22. Nah, sekarang Pak, kita mencari haranya berapa? Ini kalikan urea 0,46. Berapa?
DSP kali 0,45. Nah. Minta tolong MOP kali 0,6. Minta tolong volunteer. Urea 1,39. 1,39 terus 0,49. 0,49 terus MOP-nya 1,93. Nah, sekarang kita nyari ini jumlahnya berapa? 7,34. Nah, sekarang Pak, berapa komposisi urea? Urea sama dengan 1,39 dibagi 7,34 dikali 100. 18,93. DSP berapa? 18,93. 93. Terus DSP 0,49. 6,67. 6,67. 67. Suwi MOP-nya 26,29. 26,29. Nah, 29. pertanyaannya Bapak, pupuk yang paling mendekati yang Bapak gunakan pupuk berapa komposisinya? Kalau seperti ini, yang di pasaran. Berarti kan ini kan larinya ke 6 kan? Ini larinya ke 27 kan? Berarti ini naiknya ke 13 kan? Nah, ada nggak pupuknya di pasaran? 13 atau 19. Nah, berarti mendekatinya pupuk yang kita gunakan kalau pakai pupuk majemuk komposisinya harus 13, 6, 27. Ingat, catatan 19 6 27. ini 19, 6, 27. Nah, ini kan nggak ada. Berarti ini kan hanya di pasaran kan hanya adanya kan cuma 13. Iya, Pak. Berarti yang 6 per berapa? 6 per 100, iya kan? Ini kan harus diganti ureanya. Caranya gimana? 6 per 100 berapa? Berarti sisanya berapa persen? Kalikan 18,93. Jadi kita akan menambahkan urea sebesar ini. Kita cari ini. Nah, ya kan pupuknya kan ini. Iya. Kalau begitu berarti kita ada selisih 6% kan? 6 per 100 dikalikan 100 per dikalikan 1,39. Nah, berapa? Coba Pak. 0,08. 0,08 dikali dengan 100 per 46 berapa? 80 Dalam bentuk urea maksudnya dapat 0,08 kali 100 80 bagi 46 1,7. 1,7. Nah, jadi kita Pak tetap kalau mau pakai 13627 harus ditambahkan dengan ureanya kan gitu. Ya, kisaran gramnya nanti berganti kalkulasinya seperti itu. Nah, bagaimana mengubah dosis tunggal ke majemuk? Nah, ini terkait dengan efektivitas. Biasanya konversinya itu 10%. Misalkan ini totalnya 7,34. Berarti dikalikan dengan 0,90. Nah, berapa dosis NPK-nya? 6, berapa? 0,9 kali 7,34 0,6 Pak. 0,6 6,6 6,6. 6,6 kilo NPK per tahun minimalnya harus dapat. Dengan komposisi 13627 ditambah kekurangannya sekitar mungkin 200-an sampai 300 graman lah. Seperti itu. Cepat, paham nggak? Nah, kalau nggak paham nanti tonton YouTube saya cara menghitung dosis pupuk Gen Muhayat. Kalau nggak jelas ini. Nanti kalau nggak, tapi kalau dengan langsung seperti ini ada gurunya nggak apa-apa. Kalau belajar itu tanpa mazhab nanti hancur. Betul. Keblinger Pak. betul. Apalagi Mama Gufron. Kan itu perlu al mana ini? Al Lampungi atau al Medani? Jadi Muhayat. kenapa Bapak harus menguasai ini? Supaya memverifikasi apa yang sudah Bapak berikan.
Cuma dasarnya setelah dibalikan kalkulasikan ini dosis yang ini, nanti larinya ke perutuban lagi Pak. Jadi ini kan dasar payung awalnya. Begitu ini nanti penampakannya di perutuban lagi. Kalau disparitas terhadap perutubannya itu di atas 10%, berarti ada salah dengan pupuknya. Tapi kalau di bawah 10%, errornya itu saya rasa tidak. Seperti itu. Oke Pak ya. Nah seperti inilah ngitungnya. Ada pertanyaan di sini? Atau tambah mumet? Mungkin Bapak dari 143 mau tambah Pak tambahi 50 pokok di situ nggak mungkin. Sudah close. Nah, tandan per pokok per tahun itu yang kerja Bapak untuk jangka panjang. Jadi dalam artian jangka panjang ya minimal menikmatinya 18 bulan lah yang akan datang. Nah, yang Bapak kejar cuma satu, yang namanya berat janjang rata-rata. Berat janjang rata-rata kalau hubungannya sama pupuk itu hanya berlangsung 2,5 bulan setelah kejadian pupuknya. Nah, larinya lainnya adalah ke tempat penyerbukannya tadi. Baik itu polennya, baik itu bunga jantannya, mau seperti itu. Jadi kalau buah kempet-kempet kayak gini dan dia nggak ada intinya, jangan disalahkan pupuknya kecuali boronnya. Tidak ada hubungan pupuk yang lain selain boron ke ada inti sama nggak ada inti. Karena apa? Yang berhubungan langsung hanya boron yang banyakin sukrosa di dalam putiknya. Yang lainnya hanya menebalkan mesokrat kan gitu. Yang memperbanyak minyak seperti kalau dolomit, sebanyak-banyak dolomit dia hubungannya hanya mempertebal mesokrat Pak. Kenapa? Dia ketika hasil asimilat itu dia dipartisinya ke inti klorofil. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, Pak, kenapa kok kita butuh pupuk sebanyak ini padahal yang dibutuhkan hanya CO2 ditambah H2O? Karena apa? Inti dari klorofil itu adalah magnesium. Membuka dan menutupnya stomata itu diatur sama kalium. Begitu kita jaringan meristektomi di klorofil daun itu namanya NO3 ataupun nitrogen. Itu fungsinya semua. Begitu kita tenaga untuk memompa silem itu kan dititipi sama air sama hara. Untuk bisa mentenagai ke atas pompanya itu butuh namanya ATP, adenosin trifosfat, itu butuhnya fosfat. Jadi fungsinya adalah di luar jaringannya itu. Kenapa kita perlu semua? Dan saat ini kita diperlukan itu ketika sudah kondisinya low crop. Kalau produksinya tinggi nggak ada yang nanya Mas. Terus Pak sampai alhamdulillah kan gitu. Tapi begitu low crop kita harus cari sumbernya di mana. Seperti itu. Oke? Nih, jadi kalau ISPO itu sustainable, kalau organik itu slow release. Iya betul. Nah itulah butuhnya keseimbangan itu. Kalau untuk kimia butuh strongnya, kalau yang organik butuh sematnya. Tapi ingat, semakin tinggi kandungan organik tanah, pupukan organiknya akan semakin kecil. Nah itu ada bahan cair nanti. Semakin tanahnya semakin subur, maka pupuk yang diperlukan nggak dipupuk pun subur. Contohnya adalah sampai dengan saat ini ada 2 pohon di rumah orang tua saya. Itu bapak saya kalau habis kondangan cuma ngasih pipis saja di luar itu Pak. Betul Pak. Sampai sekarang Pak yang ambinya itu selalu buahnya itu Pak di atas 60 kilo Pak. Karena apa? Selain dari itu juga didoain terus di depannya, alhamdulillah sayur. Gua tanah di situ, buang kotoran bekas nasi taruh di situ, subur semua kan. Berarti yang kita bahas dulu yang terakhir baru diungkap Pak Muhayyad bahwa teori budidaya semuanya standar, hasilnya belum tentu standar. Sudah ditutup. Dengan apa Pak Bayu? Doa. Semuanya doa. Doa dan bersyukur. Iya betul Pak. Karena tidak ada itu Pak. Karena sesungguhnya dunia planter itu harta yang dimiliki oleh seorang planter itu bukan seberapa banyak yang dikumpulkan selama masa kerja, tapi seberapa banyak bermanfaat untuk keluarganya. Nah, itu Kata-kata terakhir. Closing loh Pak. menjadikan ponakannya jadi sarjana, menjadikan istrinya dimuliakan kan gitu. Tapi itu harus mapan. Raihlah mimpimu dulu.
Karena tidak ada mimpi yang sempurna kecuali kamu bangun dan pergi belajar. Jangan nanti skripsinya tinggal sedikit, tunda aja, tunda, semakin tunda semakin banyak bayarnya. Betul Pak, terasa Pak. Iya. Ya, Pak Sri Gunawan nanti diomongkan pula Pak ini kayak ini. Pak Sri harus rajin, harus sabar. Hanya Pak Bulus Pak dia. Takut banget ada. Enggak Pak, karena saya dekat Pak. Jadi waktu di Jogja ngobrol itu saya ngelihat di luar kok banyak kali 9 sampai 10 mahasiswa. Apa Pak? Sudah 2 minggu Pak saya cariin Pak Sri kada. Ya udah ayo ketemu saya, bareng saya masuk ke dalam gitu. Tandai ngene iki. Masih seperti itu enggak? Oh, enggak. Oh, mungkin udah janjian. Ini nanti yang satu alumni. Kopi yang materi di ini bahwasanya dari LAI kita contohkan satu pohon ini standar. Berarti apa? Tinggal kita memacu serangga penyerbuknya aja. Nggak perlu ada koreksi lain Pak dengan kultur teknis Bapak. Yang perlu koreksi ada sekarang memperbanyak bunga. Terserah Bapak lah caranya. Nyari yang banyak jual mariles Bapak angkuti sampai berkarung-karung pun nggak apa-apa Pak. Pak Amri, Tapi saya sudah lagi replanting nanti mik ambil dulu ya sebelum di replanting. Kan kita ada tanaman replanting tahun 2006. Oh ya. Jadi Pak dipanenin aja Pak. Ya makanya Begitu kita sudah mulai memang dulu di sana, sekarang tinggal di satu lokasi. Nanti akhir tahun di Kabupaten Paluta. Oke Pak, cocok itu Pak. Nanti ada satu orang pas begitu menurunkan langsung dipotong, dipotong nanti biar dibawa. Sudah kita mulai ya, tim yang replanting dengan Pak Daniel. Jadi yang biasa ke klinik EK bukan yang di klinik ya.